ketika dia ingin mengatakan bahwasanya termasuk orang yang kurang ajar, tidak beradab, adalah orang-orang yang tidak percaya kepada nasabnya Ba'lawi. Lalu selama ini ketika Ba'lawi itu tidak percaya kepada Wali Songo kalau punya keturunan, atau tidak percaya kepada para kiai-kiai, para raden, para pangeran, para bagus sebagai keturunan Wali Songo, apakah tidak dikatakan kurang ajar juga, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk berpikir dan juga kembali mengulas rekam jejak dari orang-orang yang selama ini mendukung klan Ba'lawi. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk melihat rekam jejaknya? Karena begini, mereka ini seakan-akan lupa terhadap sepak terjangnya sendiri, sehingga mereka ini mudah untuk mengoreksi orang lain dengan seenaknya, sekenaknya gitu. Ya, sebagaimana pepatah mengatakan, gajah di ujung sana terlihat jelas, semut di ujung sana terlihat jelas, sementara gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kurang lebih begitu ya, kalau tidak salah. Jadi begini teman-teman, kita sama-sama tahu bahwasanya Kiai Haji Idrus Romli ini adalah seseorang tokoh yang berseberangan dengan PBNU, yang mana kemudian beliau dengan teman-temannya membuat NU tandingan yang kita kenal dengan NUGL. Dan NUGL ini sangat dekat hubungannya dengan klan Ba'lawi, khususnya dalam polemik Pilpres di tahun 2013 sampai sekarang. Nah, apa yang saya akan bahas pada video kali ini, yaitu video terbaru dari Kiai Idrus Romli, ketika beliau itu mengatakan bahwasanya hanya orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah, dan orang-orang liberal yang suka menyalah-nyalahkan para ulama, mengkritik para ulama, dan berbuat kurang ajar kepada para ulama. Nah, sebelum dia mengatakan itu, dia juga mengutip satu ayat sebagai muqaddimahnya. Yang pertama, yaitu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak punya pengetahuan? Innama yatadzakkaru ulul albab. Dan pastinya hanya orang-orang yang akalnya sehat saja yang bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Nah, ketika beliau mengutip ayat itu, saya jadi ingat, apakah beliau ini sedang mengkritik dirinya sendiri dan mengkritik orang-orang yang sedang dia bela saat ini, yaitu klan Ba'lawi, atau dia sedang membicarakan orang lain? Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, ketika di situ Allah memberikan perumpamaan bahwasanya tidak sama antara orang yang berpengetahuan, berilmu, dengan orang yang tidak berilmu. Sementara
kita sama-sama tahu bahwasanya klan Ba'alawi ini, ya, beliau itu menyebarkan doktrin bahwasanya satu orang Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim allamah. Lalu bagaimana Ki Idrus Romli? Tidak ada tuh video-video beliau yang mengkritik doktrin daripada klan Ba'alawi seperti ini. Yang jelas-jelas menyalahi ayat yang beliau jadikan muqaddimah di dalam pernyataannya yang terbaru kemarin. Kemudian yang kedua, beliau mengutip hadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan bagian dari umat saya, kata Nabi, orang yang tidak mengasihani anak-anak kecil dan orang yang tidak menghormati orang-orang tua. Maksudnya anak-anak kecil di sini bisa berarti memang anak-anak kecil. Bisa juga berarti orang-orang yang lemah. Bisa berarti orang-orang yang tidak punya kedudukan. Adapun orang-orang tua di sini maksudnya bisa orang tua kandung, bisa guru, bisa tokoh masyarakat, sesepuh, bahkan pejabat pemerintah. Lalu siapa yang selama ini tidak mengasihani rakyat kecil dan tidak menghormati orang-orang tua, para tokoh-tokoh, para pejabat-pejabat? Siapa? Maka saya katakan tadi, beliau ini sedang membicarakan dirinya sendiri dan orang yang sedang dia bela, atau membicarakan siapa? Dengan mengutip ayat dan hadis tersebut. Gitu. Nah, ini kelucuan ya, teman-teman. Jadi, wajar kalau saya katakan tadi, rekam jejaknya sendiri, dia tidak sadari. Sementara dia suka mengoreksi orang lain. Gitu loh. Dan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, di mana kita sama-sama tahu, Kiai Idrus Romli ini pernah menghina Gus Dur dan Ibu Sinta Nuriyah. Silahkan dilihat bagaimana gaya bahasa dan sikap dia ketika mengomentari tentang Gus Dur. Begitu juga ketika beliau mengkritik Profesor Dr. Quraisy Shihab dengan mengatakan dia itu bukan mufassir, dia hanya nyomot-nyomot dari pendapat orang lain. Ya semua pengarang kitab itu ya nyomot, Pak, gitu loh. Setelah nyomot kemudian baru disyarahi oleh dia, gitu loh. Karena apa? Karena al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Al-isnadu indi minad-din. Sanad itu bagian dari agama, kata Ibnu Mubarak. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak bersanad, nah orang nanti ngomong sembarangan. Artinya apa? Dalam agama ini kita tidak boleh otodidak, tidak boleh plagian. Kita harus meniru, kita harus muttabi', kita harus mengutip dari ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi saya lucu ya teman-teman ya. Kira-kira ya segitu sajalah dari saya tentang dua hujjah atau satu ayat dan satu hadis yang dia jadikan pembuka atau muqaddimah ketika dia ingin mengatakan bahwasanya termasuk orang yang kurang ajar, tidak beradab, adalah orang-orang yang tidak percaya kepada nasabnya Ba'alawi. Lalu selama ini ketika Ba'alawi itu tidak percaya kepada Wali Songo kalau punya keturunan, atau tidak percaya kepada para kiai-kiai, para raden, para pangeran, para tubagus sebagai keturunan Wali Songo, apakah tidak dikatakan kurang ajar juga, Ustaz? Kan begitu. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.